Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Untuk hari ini Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan usul fikih peminatan yang ada di jurusan agama. Baik kelas 10, 11 ataupun 12 ya. Nah, pelajaran usul fikih peminatan ini ada hanya di jurusan agama. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan khiyar dan tata caranya dalam Islam. Oke, perhatikan, disimak baik-baik penjelasan yang akan Bapak jelaskan berkaitan dengan materi usul fikih peminatan tentang khiyar dan tata caranya dalam Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan khiyar, tentu kita mesti memahami atau mengetahui pengertian khiyar. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Oke, kita perhatikan. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik. Nah, jadi sekali lagi, khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik. Sedangkan khiyar menurut istilah ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jadi sekali lagi, khiyar menurut istilah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak jual beli dan pembeli. Jadi kalau seandainya kita akan melangsungkan akad, kalau memang itu yang terbaik yang kita pilih, maka silahkan laksanakanlah akad tersebut, jual beli tersebut. Tetapi kalau sekiranya yang akan kita pilih, yang akan kita beli, tetapi tidak akan ada manfaatnya, tidak akan berguna, bahkan tidak akan baik, maka silakan membatalkannya. Tetapi atas dasar pertimbangan yang matang, atas dasar persetujuan dari pihak penjual dan juga pihak pembeli. Lanjutkan, ada jenis-jenis khiyar. Jenis-jenis khiyar yang pertama yaitu ada khiyar majelis. Khiyar yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar yang ketiga yaitu khiyar aibi. Nah, inilah jenis-jenis khiyar yang akan kita bahas. Pertama, khiyar majelis. Kedua, khiyar syarat. Ketiga, khiyar aibi. Yang pertama, khiyar majelis. Apa yang dimaksud dengan khiyar majelis? Khiyar majelis adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Jadi sekali lagi, khiyar majelis adalah memilih untuk melangsungkan
atau membatalkan akad jual beli. Nah, ketika kita mau melangsungkan akad jual beli, maka kedua belah pihaknya posisinya masih ada di tempat tersebut, yaitu tempat di mana si penjual dan si pembeli sedang bertransaksi. Begitu juga kalau seandainya akan membatalkan akad jual beli, dalam artian tidak jadi dibeli atau tidak jadi dijual. Sebelum membatalkan akad jual beli, keduanya jangan sampai berpisah dalam artian sudah keluar dari tempat akad jual beli tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau membatalkan akad jual beli, tetapi si penjualnya sudah tidak ada di tempat, maka membatalkan akad jual beli tersebut tidak akan terjadi. Kenapa? Harus berada kedua-duanya posisinya di tempat akad tersebut, sehingga kita bisa langsung membatalkannya ketika mau membeli, langsung menjualnya ketika mau menjual kepada si pembeli tersebut. Nah, sehubungan dengan hiyar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang yang berjual beli boleh memilih meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Nah, hadis ini menguatkan apabila terjadi transaksi jual beli, baik si penjual ataupun si pembeli boleh memilih apakah mau diteruskan transaksinya atau mau ditunda atau mau dibatalkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan jenis hiyar majelis. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, hiyar syarat. Apa itu hiyar syarat? Hiyar syarat adalah hiyar yang diisyaratkan oleh salah satu pihak penjual atau pembeli sewaktu akad jual beli. Maksudnya, si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Hiyar syarat paling lama 3 hari. Nah, jadi yang kedua, hiyar syarat ini si pembeli atau si penjual boleh memilih meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan di dalam jual beli tersebut baik dari pihak penjual atau si pembeli belum dibatalkan. Adapun waktunya yaitu untuk dipertimbangkan selama 2 atau 3 hari. Nah, penjelasan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin. Yang artinya engkau boleh melakukan hiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi hadis ini memberikan penguatan, penjelasan
berkaitan dengan jenis hiar syarat, yaitu si penjual atau si pembeli ketika mau menjual atau mau membeli boleh meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan. Waktunya selama 2 atau 3 hari. Selanjutnya, jenis hiar yang ketiga, yaitu hiar AIB. Apa yang dimaksud dengan hiar AIB? Hiar AIB adalah memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya ketika diketahui terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, maka cacat tersebut tidak tampak pada saat berlangsungnya akad. Jadi sekali lagi, hiar AIB itu adalah memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya ketika diketahui terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya. Kalau kita sudah bertransaksi, si penjual menjual barang kepada si pembeli, lalu si pembeli langsung membayar barang tersebut ketika pulang ke rumah atau datang ke rumah, pas diperiksa barang tersebut ada cacat terhadap barangnya, maka itu adalah termasuk kepada hiar AIB. Apabila cacat tersebut tidak tampak pada saat berlangsungnya akad, maka si pembeli boleh mengembalikan lagi kepada si penjual. Kenapa? Karena barang cacat tersebut tidak diketahui ketika berlangsungnya akad jual beli. Oke, penjelasan dari ketiga jenis hiar tersebut, kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya berkaitan dengan hiar. Adapun hikmah dan manfaatnya, yang pertama yaitu bisa mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli. Jadi kalau kita mau menjual atau mau membeli mesti berhati-hati. Dalam artian kita tidak menjual kucing dalam karung atau kita tidak membeli kucing dalam karung. Kita mesti mengetahui barang apa yang dijual dan barang apa yang akan dibeli. Mesti diperhatikan dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Hikmah dan manfaat yang kedua, yaitu menghindarkan kemungkinan terjadinya unsur penipuan dalam jual beli. Jadi kalau misalkan si penjual sudah memberikan deskripsinya sesuai dengan barangnya, dan bahkan kita sudah mengetahui barang yang akan kita beli sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan oleh si penjual, lalu kita setuju dengan apa yang dideskripsikan, maka itu terjadi proses jual beli yang dihalalkan. Tetapi apabila terjadi unsur penipuan, maka jual beli tersebut itu yang dilarang di dalam Islam. Hikmah dan manfaat hiar yang ketiga, yaitu mendidik si penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya. Jadi manfaat hiar ini akan mendidik si penjual agar bersifat jujur. Kalau memang barang ini posisinya dalam kategori kualitas A, harus dijelaskan ini adalah kualitas A. Begitu juga kalau ini kualitas B, maka harus dijelaskan bahwa barang ini kualitas B.
kalau dalam istilah bahasa bisnis, ada yang original, ada yang KW, bahkan ada yang di bawah KW. Nah, si penjual mesti bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang akan dijualnya. Hikmah dan manfaat yang keempat, yaitu menghindarkan terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi si penjual dan si pembeli. Nah, jadi hikmah dan manfaat hiar ini ya, untuk menghindarkan terjadinya penyesalan baik si penjual ataupun si pembeli. Jangan sampai si penjual menjual barang ketika sudah ada yang membeli, ternyata ada penyesalan di kemudian harinya. Penyesalannya apa? Kenapa saya menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si pembeli. Begitu juga si pembeli. Kenapa saya membeli barang tidak sesuai apa yang diinginkan. Oke, itu mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan itu memberikan manfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan buat kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.